aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, orang yang apik, kalau bahasa fikihnya orang yang warok, itu tidak mau makan sembarangan. Kenapa? Sebab dia paham, makan sembarang resikonya berarti dia makan barang yang najis atau yang haram. Sebagai contoh, ya, ini bahkan saya melihat sendiri, ya, tempat pemotongan ayam, pegawainya, ya, orang yang bukan muslim, ya, orang non muslim. Otomatis kalau dia yang memotongnya ayam tersebut, maka itu menjadi bangki. Tapi ahlul Quran, ketika itu dia tahu itu yang memotong orang yang bukan muslim, maka dia tidak mau untuk memakannya. Tapi itu diharamkan, dan itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi apik hadirin, dalam kehidupannya sehari-hari dia selalu apik menjaga diri. Jangan sampai yang dia makan terlihat zahirnya halal, tapi pada hakikatnya itu barang yang haram untuk dimakan. Begitu juga masalah pernikahan, dia tahu orang muslim boleh nikah dengan muslimah atau dengan ahlul kitab, ya. Nah, kalau dia memahami itu terdapat di dalam Al-Quran, maka dia tidak akan sembrono dalam menikahi seorang muslim, menikahi seorang perempuan. Dia cari seorang muslimah, orang yang baik, yang sholihah, yang mutiah, ya. Dan kalau bisa dia menghindari ahlul kitab, sebab istilah ahlul kitab ya sekarang ini sulit untuk dijumpai. Ahlul kitab itu orang yang mendapatkan wahyu, ya, artinya mengikuti nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, akan tapi kitabnya masih asli, ya, seperti ya pengikut Nabi Isa alaihissalam, orang Kristen. Kalau dia asli, boleh kita sebagai seorang muslim menikahi perempuan Kristen yang asli, Injilnya yang asli. Akan tetapi pada saat ini, ya, Injil yang Allah turunkan itu sudah munharif, sudah ditahrif, sudah dirubah, sudah dipalsukan. Jadi banyak yang bertentangan, dan bukan hanya banyak, tapi menyalahi apa yang ya Allah turunkan sebelumnya. Jadi gak boleh. Nah, orang yang afik, orang yang tahu itu dilarang di dalam Al-Quran, dijelaskan dalam Al-Quran, maka dia tidak sembarangan untuk menikahi seorang perempuan. Jadi bukan nafsu yang dibesarkan, tapi akidah, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirat jamaah Masjid Al-Ittihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah itu harus didasari dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu terdapat di dalam Al-Quran. Jadi orang tidak bisa menjadi orang soleh, orang baik, kalau dia tidak mau memahami apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Hanya semangat membaca, menghafal, tapi tidak mau memahami, mentadaburkan. Ya, jadi perlu untuk dipahami, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dia tahu ahkam, dia tahu awamir, dia tahu hukum-hukum, dia tahu perintah-perintah Allah, dia tahu nawahi, dia tahu larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu dikatakan wa khassutuhu, ya ahlullah, dia menjadi ahlullah khusus. Bab orang yang membaca Al-Quran, yatluna haqqa tilawati, ya yu'minuna bi. Orang yang baca Al-Quran dengan sebenar-benar membacanya, artinya dia baca dan dia pahami dan diaplikasikan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah hadirin, kenapa perintah malaikat Jibril kepada Nabi kita sampai 3 kali. Iqra ma'ana biqari'in, Iqra ma'ana biqari'in, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Arti Iqra yang pertama, bacalah Al-Quran, pelajari Al-Quran. Kemudian Iqra yang kedua, pahami Al-Quran. Dan Iqra yang ketiga maksudnya adalah amalkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran.
Ini bertepatan hadirin, ya rata-rata malam 17 Ramadan